Keira Puff. Dara, stop. Aku menutup telingaku rapat-rapat ketika sahabatku yang satu ini membahas soal analisanya tentang perasaan Dr. Doni kepadaku. Belakangan aku memang sering ke rumah sakit tanpa Dara untuk sekedar menengok keadaan Ibu Andini. Tapi anehnya, Dara malah mengira kalau Dr. Doni diam-diam menyimpan rasa padaku, karena kami memang terlihat dekat. Analisa macam apa itu? Dara benar-benar tidak bisa diandalkan dalam soal percintaan. Jadi analisanya bisa aku pastikan salah total. Buktinya dia sudah 13 kali berpacaran, namun selalu pupus di tengah jalan tanpa tahu ujung pangkal masalahnya. Gue serius, Keira. Menurut gue, Doni itu naksir lo. Mana mungkin, Dara? Masa dokter sekeren itu naksir sama wanita yang sudah punya suami? Analisa yang benar itu adalah Dr. Doni deketin gue buat cari tahu tentang lo. Kalian baru kenal juga kan? Sesaat Dara terdiam, niatnya untuk meledekku seperti menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Aku yakin dia sedang mencari-cari kosakata agar bisa melawanku. Kenapa? Kok diam? Jangan-jangan lo juga naksir sama dia? Aku makin melancarkan terorku kepada Dara yang belum sempat berpikir untuk membalasku. Aku terkekeh melihat muka masamnya saat menatapku. Saat ini kami sedang mengobrol di kantorku. Entah ada angin apa, tiba-tiba saja Dara datang ke sini. Mungkin dia begitu merindukan sahabatnya yang sudah 3 hari ini tidak dia temui. Doni emang keren sih, tapi dia bukan tipe gue, Kay. Tipe gue itu kayak... Kalimat yang diucapkan Dara tiba-tiba saja terhenti ketika dia melihat sosok tampan masuk ke dalam ruanganku. Dia yang dari tadi sibuk memutar-mutar kursi kerjaku ke kiri dan ke kanan tiba-tiba terpana dan terhanyut dalam pandangan yang menyejukkan mata ini. Lagi ngomongin apa sih anak kembar ini? Kok nyebut-nyebut nama cowok? Kak Dinan langsung duduk di sofa tepat di sebelahku. Itu tuh Kak, si Keira. Masa ngeledekin aku mulu? Udah tahu kalau Dr. Doni diam-diam menyimpan hati sama dia? Dia malah bilang aku yang naksir sama dokter itu. Astaga, Dara. Ingin rasanya aku menutup mulut Dara yang ceplas-ceplos itu pakai laban, supaya dia tidak mengoceh sembarangan lagi di depan Kak Dinanku ini. Hubungan kami berdua kan sudah mulai membaik. Kak Dinan melototiku dengan mata yang mungkin menyimpan segudang pertanyaan untukku. Dr. Doni itu siapa, Kay? Tanya Kak Dinan sambil menatapku dengan tatapan yang begitu aneh. Apa dia sedang cemburu kepadaku? Aku baru sadar kalau belakangan ini dia begitu intens menelponku saat kami tidak berada di tempat yang sama. Dia pun juga sering mengecek ponselku kalau kami sedang berduaan di kamar. Dr. Doni itu... Masa kakak nggak tahu sama Dr. Doni? Jadi Keira belum cerita apapun sama kakak. Dara, shh. Aku berusaha mengunci mulut Dara yang sangat ember itu. Tampang tak bersalahnya setelah mengatakan hal tak berguna barusan kepada Kak Dinan membuatku ingin menyeretnya keluar dari ruangan ini. Gini deh Kak, nanti aku ajak kamu ke suatu tempat ya, biar kamu gak salah paham lagi. Oke, pulang dari kantor kita langsung pergi. Ya sudah, ayo makan siang bareng, ajak kembaran kamu itu. Tanpa kusadari, Kak Dinan menggenggam tanganku, menarikku untuk segera berdiri, merasakan getaran yang memang belakangan ini spontan kurasakan ketika bersentuhan dengannya. Aku mencibir ke arah Dara karena dia sama sekali tidak berhasil mengintimidasi Kak Dinan soal analisanya yang bodoh total tadi. Karena sangat tidak mungkin kalau Dr. Doni naksir kepada istri orang. Mau makan di mana? Tanyanya hangat seraya memindahkan tangannya ke pinggangku, memeluknya dengan posesif. Mau tak mau, aku kembali mengulum senyum karena sikapnya yang kelewat hangat belakangan ini. Terserah kakak aja. Ujarku lembut seraya terus menormalkan getaran yang mulai muncul di hati ini lagi. Dan entah kenapa, bibirku ini tak henti-hentinya mengukir senyum indah. Senyum yang kurasakan nyaris abadi saat dia memperlakukanku kelewat hangat seperti ini.
Bunyi dentingan pintu kamar membuatku menoleh ke arah sumber suara. Aku sedang berkutat dengan laptop yang memang sehari-hari menemaniku untuk menyelesaikan pekerjaan. Kututup laptop itu karena melihat sosok Kak Dinan masuk ke dalam. Dia sudah kelihatan lebih santai memakai celana jeans selutut dan kaos polo berwarna hitam. Aku tersenyum lega karena sudah membawanya ke rumah sakit tadi. Menjelaskan siapa sebenarnya Dr. Doni dan apa yang sebenarnya menjadi tujuan utamaku untuk berkunjung ke sana. Kak Dinan menyambut antusias perkenalanku dengan sosok baru di kehidupan kami, yaitu Ibu Andini. Dia pun sempat mengobrol-ngobrol dengan ibu itu. Meskipun sama sekali tidak ada reaksi yang diberikan ibu itu, kami tak punya cukup waktu untuk berlama-lama di rumah sakit, karena hari ini begitu banyak pekerjaan yang harus kami selesaikan. Dan lain kali, Kak Dinan bersedia menemaniku ke sana lagi, karena dia begitu kasihan mendengar misteri masa lalu Ibu Andini yang masih belum terungkap itu. Besok pagi kamu yang handle rapat ya, Kay? Soalnya aku harus jemput papa dan mama ke bandara. Ujarnya sambil merebahkan badannya tepat di sebelahku. Kami baru saja selesai makan malam, dan waktu masih menunjukkan pukul 8:30 malam. Apa dia berniat untuk tidur secepat ini? Siap, bos. Hehe. Dengan sigap, aku menjawab pertanyaannya. Dia tersenyum sumringah, menatap wajahku yang berada di atasnya, karena aku duduk menyandar di kepala tempat tidur. Dr. Doni itu keren ya? Ujarnya dingin. Matanya terlihat menerawang ke atas langit-langit kamar. Hah? Aku melongo mendengar kata-kata yang barusan diucapkannya. Kenapa Kak Dinan malah teringat dengan Dr. Doni? Udah keren, dokter pula. Wah, sepertinya pria idaman kamu tuh. Aku berusaha menahan tawaku yang sebentar lagi akan meledak karena mendengar kepolosan bercampur dengan nada cemburu yang barusan dikatakan Kak Dinan. Apa dia benar-benar cemburu kepada Dr. Doni? Padahal waktu di rumah sakit tadi, dengan gamblang aku mengenalkannya sebagai suamiku. Aku pun menggandengnya dengan hangat ketika kami berjalan berdampingan. Apa itu tak cukup baginya kalau istrinya ini tidak akan pernah berpaling kepada orang lain meskipun cinta memang belum tumbuh di antara kami? Perlahan, aku memang sedikit menikmati setiap kebersamaanku dengan Kak Dinan sebagai suami istri. Seperti orang-orang bilang, cinta itu tumbuh karena terbiasa. Mungkin kata-kata itu bisa aku bawakan ke dalam bahtera rumah tanggaku bersama Kak Dinan. Perlahan tapi pasti, rasa itu akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Kamu cemburu? Tanpa basa-basi, aku langsung menodongnya dengan pertanyaan yang pastinya akan membuatnya kikuk. Selang beberapa detik, dia pun langsung bangkit dan duduk bersila menghadap ke arahku. Sepertinya dia tidak terima dengan perkataanku yang menghakiminya secara sepihak. Makanya, jangan sering godain aku. Jatuh cinta beneran kan jadinya? Ledekku ketika mulutnya belum sempat mengucap sepatah kata pun. Belakangan ini dia memang sering menggodaku. Meski terkadang gombalannya terdengar begitu garing di telingaku, aku bisa memaklumi Kak Dinan yang seperti itu. Karena setauku, dia memang tidak pernah sekalipun dekat dengan wanita. Aku pun sama sekali tidak mengetahui kehidupan percintaannya semasa sekolah dulu. Dia menyimpan rapat-rapat hal itu di ruangnya yang begitu pribadi. Jatuh cinta sih belum, tapi cemburu mungkin? Jawabnya datar menanggapi perkataanku barusan. Ya ampun, betapa polosnya suamiku ini saat menanggapi pertanyaanku. Kenapa dia tidak memikirkan kata-kata yang lumayan menguras otak untuk kucerna? Dia malah dengan gamblangnya menyatakan kecemburuannya kepadaku. Aku menjadi geli dan gemas ketika melihat wajahnya. Selang beberapa detik, aku pun langsung memeluknya erat. Sangat erat. Lagi-lagi pelukan ini terasa sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Ada gelenyar hangat yang tiba-tiba terasa di dadaku. Terasa begitu banyak kupu-kupu berterbangan di sekelilingku. Kurasakan Kak Dinan mengelus-ngelus rambutku dengan lembut. Tak ada ritual acak-acakan rambut yang biasa dilakukannya lagi. Apa dia sudah menganggapku sebagai wanita? Apa harus kami melanggar perjanjian sebelum pernikahan kalau tak akan ada yang berubah setelah pernikahan? Suatu saat kalau aku benar-benar sudah jatuh cinta padamu, aku akan berteriak sekencang-kencangnya kepada dunia, Kak. Menyatakan kalau aku benar-benar sudah jatuh cinta pada suamiku.
Tugas kita saat ini hanya menjalani pernikahan ini dengan baik. Pernikahan ini terlalu suci untuk kita mainkan. Aku merenggangkan pelukanku supaya bisa dengan jelas menatap wajah yang sudah kuakrabi bertahun-tahun ini. Aku tersentuh ketika melihat matanya memerah dan berkaca-kaca. Kak Dinan menangis. Apa sebegitu melankolisnya perkataanku barusan sehingga bisa membuat pria es ini menangis? Belum sempat aku menanyakan alasan kenapa dia menangis, dia sudah menggapai kepalaku, mencium puncak kepalaku, kemudian beralih ke keningku, ke kedua mataku, pucuk hidungku, dan sudut bibirku. Ciumannya tak sedingin sikapnya lagi. Kali ini terasa begitu berbeda dengan yang sebelumnya. Seakan menyatakan kalau dia juga sedang menikmati setiap sentuhan yang diberikannya kepadaku. Sebagai imam di rumah tangga ini, aku begitu berharap dia bisa membimbingku untuk menjadi wanita yang lebih baik dari sebelumnya. Dan sesaat kemudian, mata kami pun kembali bertemu dalam tatapan yang begitu dalam. Bisa kurasakan aroma min khas dari tubuhnya masuk ke hidungku, menggoda penciumanku, dan tentunya membuat aku merasakan mabuk yang baru kali ini kurasakan. Apa ini bisa disebut gairah? Gairah kami untuk melakukan hal yang lebih dari ini? Entahlah, karena yang aku tahu saat ini, ada setitik rasa yang berbeda mengalir di darahku saat bersentuhan dengan pria yang masih menatapku dengan tatapan dalam ini. Sebentuk rasa yang sama sekali tak bisa aku jelaskan. Dan saat ini, detik ini, bisa dengan jelas kulihat batang lehernya terlihat naik turun, tampak menelan ludah yang entah sudah berapa kali dia lakukan. Matanya pun semakin menatapku sayu saat dia berusaha untuk memperpendek jarak di antara kami. Nafas hangat kami pun mulai bersautan satu sama lain, membangkitkan titik-titik syarafku yang sedang tertidur. Aku sudah tak dapat mengelak lagi ketika kurasakan ada sesuatu yang kenyal dan hangat menyentuh bibir mungilku. Mataku terpejam otomatis saat sesuatu yang lembut dan basah itu semakin mendesak masuk ke dalam rongga mulutku, seakan menyuruh mulutku untuk memberi jalan. Akal sehatku sebentar lagi mungkin akan ditelan oleh hal yang memabukkan ini. Dan aku benar-benar tak bisa berbuat apa-apa lagi, karena tugasku saat ini hanya merasakan sensasi luar biasa yang diberikannya kepadaku. Kay, bisa ku dengar suara seraknya yang syarat akan gairah. Ku tatap matanya yang berada pada jarak yang begitu dekat denganku. Nafasku tiba-tiba memburu, bahkan detak jantungku sudah tak bisa dikatakan normal lagi. Dan di saat tubuhku dihempaskannya lembut ke tempat tidur, aku sudah pasrah, karena hal ini memang sudah selayaknya terjadi di antara kami berdua. Kay Rapov. Udara pagi masih menyisir bersama embun di area pemakaman umum yang sedang aku kunjungi. Aku membersihkan dua pemakaman tua yang saling berdampingan tepat di depanku. Dapat kubaca dengan jelas nama yang tertera di dua nisan yang sedang aku sentuh. Rima Adinata dan Ahmad Handoko, meninggal 7 Desember 28 tahun silam. Kemarin Om Ibnu berjanji kepadaku kalau dia akan membawaku ke tempat di mana orang tua Kak Dinan dimakamkan. Dan hari ini, Om Ibnu menepati janjinya. Dia membawaku ke sini, ke tempat mertua yang juga merupakan tante dan omku ini dimakamkan. Saat pertama kali menginjakkan kaki di sini, aku hanya bisa berdiri kaku tanpa mengeluarkan air mata setitik pun. Entah kenapa, air mataku sama sekali tidak bisa keluar ketika melihat dua nisan tua yang sudah dimakan waktu selama 20 tahun lebih itu. Aku hanya bisa duduk kemudian menyiramkan air serta menabur bunga di sana. Apa Papa sering kesini? Melihat kakak sepupu perempuannya yang sudah berbaur dengan tanah kuburan selama bertahun-tahun ini. Kuburan ini memang terlihat sangat terawat. Bisa dibuktikan dengan rerumputan hijau dan segar yang tumbuh di atas badan kuburan. Ya Tuhan, bagaimana bisa Kak Dinan yang nyatanya adalah anak kandung Tante Rima dan Om Handoko tidak mengetahui makam orang tuanya sendiri? Aku tak bisa membayangkan bagaimana marah dan kecewanya Kak Dinan saat tahu kalau selama ini orang tuaku menyimpan rapat-rapat sebuah rahasia yang begitu pahit. Apa yang harus aku lakukan ya Tuhan? Makam ini setiap bulannya selalu dikunjungi oleh Papa dan Mama kamu, Kay.
Aku melihat bayangan Om Ibnu di tanah pekuburan karena matahari memang sudah mulai naik ke peraduannya. Kulihat sosok yang menjadi saksi hidup ketika kejadian tragis itu terjadi pada malam 28 tahun silam. Om Ibnu merasa sangat menyesal karena harus mengikuti perintah dari kakekku, membiarkan mobil Om Handoko jatuh ke jurang. Karena perasaan bersalah yang menghantui Om Ibnu selama 28 tahun itulah yang membuatnya mau membongkar kebejatan kakek kepadaku. Benar begitu, Om. Iya, mereka sering kesini. Om benar-benar menyesal, Kay. Kalau saja waktu itu Om lebih cepat datang untuk menolong orang tuanya Dinan yang sedang meregang nyawa di tepi jurang. Mungkin akhirnya takkan setragis waktu itu. Tapi pahitnya, orang suruhan kakekmu sudah lebih dahulu menjebloskan mobil naas itu ke dalam lubang kematian yang mengerikan. Wajah penyesalan memang terlihat sekali pada Om Ibnu yang dari dulu sudah mengabdi pada keluarga besar Adinata. Andai saja aku berada di dimensi yang sama dengan penjahat tak berperi kemanusiaan yang mendorong mobil orang tuanya Kak Dinan, mungkin aku sudah menendangnya juga ke jurang. Tapi sayangnya, penjahat kurang ajar itu sudah meninggal karena bunuh diri di penjara. Kenapa ada orang sebodoh itu mau melakukan dosa besar hanya demi uang dari kakekku yang bejat? Om tidak perlu menyalahkan diri sendiri, karena ini adalah buah dari kebejatan kakek. Aku menyesal mempunyai seorang kakek seperti dia. Lalu untuk saat ini, apa yang harus kita lakukan, Om? Keira, kamu tidak perlu ikut memikirkan masalah ini. Biarkan Om yang menyelesaikannya. Om ingin sekali menemukan Anita, adik dari mamanya Dinan. Saat evakuasi waktu itu, jenazahnya tidak ditemukan. Dan beberapa bulan yang lalu, teman Om bilang kalau Anita memang masih hidup setelah kejadian. Dia sempat bertemu dengannya setelah beberapa hari kejadian naas itu. Ingin rasanya aku memberitahukan semua ini kepada Kak Dinan, Om. Mengatakan hal terpahit untuk kehidupannya. Tapi, aku takut, Om. Aku takut kalau dia tidak bisa memaafkan keluargaku. Jangan, Kay. Jangan. Om rasa Dinan tidak akan bisa menerima semua ini. Tapi bagaimana dengan kehidupan kami, Om? Aku tidak akan tenang menyimpan rasa bersalah ini seumur hidupku. Sudahlah, Kay. Ini semua tanggung jawab Om. Biarlah hal ini kita tutup rapat-rapat dari Dinan. Baik, Om. Ya sudah, aku duluan ya, Om. Aku pun beranjak dari TPU yang sedang aku kunjungi ini, meninggalkan Om Ibnu yang sedang terduduk mengusap nisan Tante Rima. Bahunya tampak naik turun. Dia bilang setiap mengunjungi pemakaman, Om Ibnu memang selalu terisak dengan penuh penyesalan. Meskipun kejadian ini sudah terjadi 28 tahun yang lalu. Dengan langkah lunglai, aku masuk ke mobil, membuka kaca mobil sambil terus menatap panjang dua nisan yang masih terlihat jelas bagiku. Namun tiba-tiba, nada HP menyapa lamunanku di pagi ini. Kulihat nama yang tertera di layar HP-ku. Ternyata yang menelpon adalah Kak Dinan. Pasti dia akan bawel setengah mati karena saat dia terbangun, aku sudah tidak ada lagi di sebelahnya. Kamu di mana, Kay? Sama siapa? Dan lagi ngapain? Belum sempat aku say hello kepada pria yang di seberang ini. Dia sudah menginterogasiku bak agen CIA. Ampun Tuhan, kenapa Kak Dinan belakangan jadi posesif seperti ini? Kalau dia tidak berada dalam satu tempat denganku, maka dia akan menanyakan di mana keberadaanku. Sebegitu paranoidnyakah Kak Dinan dengan dokter keren yang tidak mungkin mencari wanita bersuami sepertiku ini? Aku lagi di suatu tempat, gak sama siapa-siapa, dan aku lagi duduk santai di mobil. Aku berusaha menjawab satu persatu pertanyaan Kak Dinan dengan hati-hati, karena aku takut kalau dia salah paham lagi kepadaku. Belakangan, grafik kedewasaan Kak Dinan seakan menurun kepadaku. Hal ini terjadi tepatnya ketika Dara mengoceh sembarangan tentang kedekatanku dengan Dr. Doni saat di kantor waktu itu. Bukan lagi sama Dr. Doni kan? Astaga, benar dugaanku. Kakakku yang tiba-tiba tingkat kebawelannya meningkat ini cemburu buta untuk kesekian kalinya kepada Dr. Doni. Apa beginikah cara seorang pria es memperlakukan wanitanya? Kalau memang begini, bisa-bisa aku mati muda karena terus-terusan diteror dengan pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tak perlu ku jawab.
Ya ampun kakak, mana mungkin dokter sekeren itu mengajak istri orang keluar sepagi ini. Aku cuma keluar sebentar kok. Ini juga udah mau pulang. Kakak udah sarapan? Udah nih, bertiga sama mama papa. Oh, gak mau nungguin aku nyampe rumah dulu baru pergi ke kantor. Hari ini aku memang mengambil jatah libur. Karena weekend kemarin aku tidak bisa menghabiskan waktu di rumah demi menghadiri seminar di luar kota bersama Kak Dinan. Aduh, ini aku udah mau berangkat. Kita ketemu nanti malam aja ya di suatu tempat. Hah? Ketemu di mana? Tut, tut, tut. Telepon dari Kak Dinan tiba-tiba terputus. Apa maksud pembicaraan terakhirnya barusan? Kakakku itu benar-benar membuatku menjadi penasaran. Sewaktu aku ingin menghubunginya lagi, telepon dariku sama sekali tidak diangkat. Mungkin dia sedang bersiap-siap untuk pergi ke kantor bersama papa.